Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifuna fa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki nanggit fasal suwiji ibarat ing fasal fi bayani syuruti jam'i taqdimi ing dalem mertelaken pira-pira syarate jamak takdim. Syurutu jam'i taqdimi utawi pira-pira syarate jamak takdim iku arbaatun jumlahe ana 4. Fasal di dalam menerangkan beberapa syaratnya jamak takdim. Adapun beberapa syaratnya jamak takdim itu ada 4. Yang dimaksud dengan jamak takdim ialah jamak itu artinya mengumpulkan, takdim itu artinya awal atau pertama. Maka yang dimaksud dengan jamak takdim adalah mengumpulkan 2 sholat dan dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Dalam hal ini 2 sholat yang dijamak itu adalah zuhur, asar, maghrib dan isya. Sedangkan subuh tidak boleh dijamak. Dirupane papat al-bada'atu suwijining ngawiti bil ula kelawan sholat kang awal. Yang pertama adalah dimulai dengan sholat yang pertama. Misalnya kita menjamak sholat zuhur dan asar, berarti kita sholat zuhur di waktu zuhur dan sholat ngasar juga di waktu zuhur. Dimulai dari sholat zuhur dulu kemudian ngasar. Kedua sholat ini dikerjakan di waktu zuhur. Maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib, seperti itu. Wa niyatul jam'i lan kaping pindhone niat jamak. Jadi di dalam sholat jamak itu harus diniatkan untuk menjamak sholat, dan jika takdim dijamak diniatkan di waktu yang pertama. Wa niyatul jam'i lan niat kaping pindhone niat jamak fiha ing dalem sholat. Wal muwalatu lan kaping telune nuli-nuli bainahuma ing dalem antarane sholat loro, tegese zuhur ngasar utawa maghrib lan isya. Yang ketiga adalah berturut-turut di antara kedua sholat tersebut. Wadawa amul ngudri lan kaping papate langgenge ngudur. Yang keempat itu adalah masih adanya ngudur atau alasan untuk diperbolehkan menjamak sholat. Sholat jamak itu hukumnya jawaz atau boleh bagi orang yang ada ngudur karena bepergian jauh atau karena ngudur misalnya hujan bagi orang yang rutin berjamaah yang rumahnya jauh dari tempat atau dari masjid atau dari yang biasa digunakan untuk berjamaah. Kemudian yang dimaksud mualah atau berturut-turut adalah tidak dipisah oleh waktu yang kira-kira cukup untuk melakukan sholat 2 rakaat. Jadi sholat jamak itu harus langsung waktunya, misalnya zuhur dan ngasar dikerjakan di waktu zuhur, berarti setelah sholat zuhur langsung dikerjakan sholat ngasar, jangan dipisah oleh waktu yang lama. Baik, saya contohkan niat sholat jamak takdim. Panjenengan bisa baca sendiri juga. Misalnya sholat zuhur dan ngasar dijamak, jamaknya jamak takdim. Niatnya begini: usolli fardhu dhuhri arba'an raka'atin majmungan bil ngasri jam'a takdimin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat dijamak dengan ngasar dengan jamak takdim makmum atau imam lillahi ta'ala. Itu bisa panjenengan baca sendiri itu. Atau misalnya yang maghrib dan isya, usolli fardul maghribi salah saroka'atin majmungan bil isya'i jam'a takdimin makmuman lillahi ta'ala. Perlu diingat juga bahwa jamak itu sholatnya tetap jumlahnya sama, zuhur 4, ngasar 4, maghrib 3, isya 4. Jadi jumlah rakaatnya tetap sama. Sholatnya hanya digabung saja, jumlah rakaatnya tetap sama. Baik, kita lanjutkan di pasal berikutnya. Faslun utawi iki nanggit pasal swiji ibarat ing fasal fi bayani syuruti jam'i ta'khiri
ing dalam mertelaken pira-pira syarate jamak takhir. Pasal dalam menerangkan beberapa syaratnya jamak takhir. Syurutu jam'i takhiri utawi pira-pira syarate jamak takhir iku isnani ana loro. Beberapa syaratnya jamak takhir itu ada 2. Perlu diingat lagi bahwa jamak itu artinya mengumpulkan, takhir artinya adalah di waktu yang akhir. Jadi jamak takhir artinya adalah mengumpulkan 2 sholat di waktu yang akhir atau di waktu yang kedua, yaitu duhur dan ngasar dikerjakan di waktu ngasar, maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Itu jamak takhir. Nirupan loro niatu takhiri suwijine niat jamak takhir. Waqat baqiyalan teman-teman tetap min waktil ula saking waktu kang awal opo ma waktu ya sanguha kang emot opo maha ing sholat. Yang pertama adalah berniat jamak takhir dalam waktu yang masih cukup untuk sholat dari waktu sholat yang pertama. Jadi begini, misalnya kita melakukan perjalanan dari Kebumen ke misalnya ke Jogja misalnya, itu kan sudah boleh untuk dijamak sholatnya. Kita mau mengerjakan sholat jamak takhir duhur dan ngasar, maka sebelum waktu ngasar kita dalam hati sudah berniat, saya mau mengerjakan sholat duhur di waktu ngasar. Nah itu diniatkan kapan? Diniatkan ketika masih dalam waktu sholat duhur. Bukan kalau misalnya sholat duhurnya itu enggak niat mau jamak takhir, tiba-tiba masuk waktu ngasar, kok di waktu ngasar itu kita jamak takhir, ya enggak boleh. Berarti kalau pertama tadi enggak niat, sudah masuk waktu ngasar, berarti duhurnya itu tidak bisa dijamak, tetapi dikodok itu. Jadi intinya niat jamak takhir itu diniatkan di waktu sholat yang pertama. Wadawa mul ngudri lan kaping pindhone langgenge ngudur ila tamami saniyati lan tumeka maring sempurnane salat kang kaping pindho. Yang kedua adalah masih berlakunya ngudur sampai selesainya salat yang kedua. Jadi sampai salat yang kedua itu masih ada ngudur. Misalnya belum sampai rumah, belum sampai tujuan, jadi masih dalam perjalanan. Saya contohkan niat sholat jamak takhir. Usolli fardhu dhuhri arba'an raka'atin majmu'an bil ngasri jam'a takhirin makmuman lillahi ta'ala. Atau misalnya yang maghrib dan isya, usolli fardhul maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takhirin makmuman lillahi ta'ala. Atau bisa panjenengan lihat sendiri, itu di situ sudah ada niat sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasulun utawi iki konengit pasal swiji ibarat ing pasal fi bayani syurutil qasri ing dalem mertelaken pira-pira syarat qasar. Syurutul qasri utawi pira-pira syarat qasar salat iku sabengatun jumlahe ana 7. Pasal dalam menerangkan beberapa syaratnya qasar. Beberapa syaratnya qasar salat itu ada 7. Qasar itu artinya meringkas. Meringkas yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nirupane 7 ayakuna suwijine yen to ana apa safaruhu lelungane wong ana iku marhalata ini nempuh jarak 2 marhalah. Syarat yang pertama adalah melakukan perjalanan yang menempuh jarak 2 marhalah. Jadi orang boleh mengqasar sholat, yaitu orang yang melakukan perjalanan atau musafir sejauh 2 marhalah. 2 marhalah itu ya kira-kira amannya itu ya 90 km lah, selama 90 km. Ulama berbeda pendapat, amannya itu 90 km. Kemudian wa ayyakuna lan kaping pindhone yen to ana apa salat wa ayyakuna lan kaping pindhone yen to ana apa safar ana iku mubahan safar kang den
wenangake. Yang kedua adalah melakukan perjalanan yang merupakan perjalanan yang mubah atau perjalanan yang diperbolehkan, bukan perjalanan yang untuk melakukan perkara yang dilarang, bukan perjalanan untuk mengerjakan maksiat. Jadi boleh orang mengqashar sholat karena sebab sedang bepergian. Bepergiannya itu bukan berniat untuk mengerjakan maksiat. Kemudian wal ngilmu lan kaping 3 ngerti bijawazil qasri kelawan kewenangane ngosor sholat. Yang ketiga adalah mengetahui tentang diperbolehkannya mengqashar sholat. Jadi ngerti ilmune, orang yang tahu ilmunya tentang diperbolehkan qashar sholat. Wa antakuna wa niatul qasri lan kaping papate niat ngosor sholat mindal ihrami ing dalam nalikane takbiratul ihram. Yang keempat adalah berniat mengqashar pada saat takbiratul ihram. Jadi niatnya pada saat takbir, nanti kita contohkan. Kemudian wa antaku nelan kaping 5 yen to ono apa sholatu sholat ana iku rubangiatan sholat kang bangsa 4 rakaat. Yang kelima, sholat yang diqashar itu harus sholat yang 4 rakaat. Jadi tidak boleh selain yang 4 rakaat. Yang boleh diqashar itu duhur yang tadinya 4 menjadi 2 rakaat. Ngasar yang tadinya 4 menjadi 2 rakaat. Sedangkan maghrib itu 3 rakaat, maka tidak boleh mengqashar maghrib. Maghrib tetap 3 rakaat. Nisa 4 rakaat boleh jadi 2 rakaat. Itu qashar. Wadawa musafari lan kaping 6 langgenge lelungan. Ila tamamiha tumuko maring sempurnane sholat. Yang keenam adalah masih dalam perjalanan sampai selesainya sholat. Wa alla yaqtadi lan kaping 7 yen to ora makmum sapa wong bimutimin kelawan wong kang sempurna sholate fi juz'in ing dalam sawijine juz min sholatihi saking sholate mutimin. Yang ketujuh adalah tidak menjadi makmum kepada orang yang sempurna sholatnya dalam sebagian sholat orang tersebut. Jadi tidak boleh orang yang sedang mengqashar sholat makmum kepada orang yang tidak qashar sholat. Jadi orang yang qashar ya dengan orang yang qashar, orang yang tidak qashar ya sendiri. Tidak boleh menjadi makmum dan imam. Baik, kita contohkan niatnya. Niat sholat qashar. Usolli fardhu dhuhri raq'ataini qashran mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Saya berniat sholat zuhur 2 rakaat qashar mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Itu bisa dilihat contohnya. Kemudian selanjutnya saya contohkan lagi, ini yang digabung semuanya. Sholatnya dijamak plus qashar. Jadi sholatnya digabung plus diqashar, dijamak plus diqashar. Niatnya itu bisa dilihat. Saya contohkan, usolli fardhu dhuhri raq'ataini majmungan bil ngasri jam'a taqdimin qashron mustaqbilal qiblah makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat duhur 2 rakaat dijamak dengan ngasar dengan jamak takdim qashar mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Kemudian juga ada sholat jamak takhir qashar. Sholatnya sudah digabung plus diqashar di waktu yang akhir. Usolli fardhu dhuhri raq'ataini majmungan bil ngasri jam'a takhirin qashron mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Saya berniat sholat duhur 2 rakaat dijamak dengan ngasar dengan jamak takhir qashar mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Bisa panjenengan lihat sendiri, itu ada banyak contoh niatnya. Terima kasih. Wallahu a'lam.
bisawab.